Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya Ana Alfiana akan menjelaskan tentang kitab Muhasabah dan Muraqabah. Nah, apa sih itu muhasabah dan muraqabah? Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, apa itu pengertian muhasabah atau introspeksi? Secara etimologi, muhasabah berasal dari kata hasiba yahsubu yang artinya menghisap, menghitung, dan mengkalkulasi. Sedangkan secara terminologi, muhasabah adalah selalu memperhitungkan setiap amal perbuatan yang telah dilakukan untuk bersiap siaga menghadapi dan mengantisipasi yaumal hisab atau hari perhitungan yang sangat dahsyat di akhir kelak, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha walitunzir nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, selanjutnya tentang apa saja pembagian muhasabah. Muhasabah dibagi menjadi dua, yaitu muhasabah sebelum beramal dan muhasabah setelah beramal. Untuk muhasabah sebelum beramal, maksudnya adalah hendaknya seseorang menahan diri dari keinginan dan tekadnya untuk beramal, tidak terburu-buru berbuat hingga jelas baginya bahwa jika ia mengamalkannya akan lebih baik daripada meninggalkannya. Nah, untuk muhasabah setelah beramal terbagi dalam 3 macam. Yang pertama, muhasabah pada amal ketaatan, muhasabah jiwa, dan yang ketiga, muhasabah jiwa dalam perkara yang selanjutnya adalah implementasi muhasabah tahap penyempurnaan jiwa. Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan, koreksi dirimu sebelum dikoreksi pihak lain, timbang amalmu sebelum ditimbang di hari yang hasyar. Sesungguhnya perhitungan kelak akan menjadi ringan apabila engkau mengevaluasinya hari ini. Hikmah kalimat di atas menurut ulama bermakna agar setiap muslim mengevaluasi amal ibadahnya sebelum datang hari perhitungan. Dalam konteks bisnis, bisa dimaknai agar segala macam koreksi sebaiknya dilakukan secara berkala sebelum datang kritik atau kecurahan dari siapapun. Nah, khususnya customer, keluhan meskipun bisa dikoreksi tetaplah suatu aib yang sebisa mungkin dihindari prevalensinya. Jika penanganan terlambat atau tidak tuntas, bisa sangat mengecewakan. Malahan, setelah diperbaiki sekalipun, kejadian buruk sering tidak mudah dilupakan. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua tentang muraqabah. Apa sih itu muraqabah? Muraqabah secara etimologi berasal dari kata raqabah yang artinya memperhatikan, mengintip, dan menjaga. Sedangkan secara terminologi, muraqabah adalah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesadaran ini mendorong manusia senantiasa rajin melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 1. Innallaha kana 'alaikum raqiba, yang artinya sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, apa saja pembagian muraqabah? Orang-orang yang meyakini ini dinamakan muraqabun dan muraqabun dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama aswidakin. Aswidakin merupakan muraqabah penghormatan dan permulaan, bahwa muraqabah terbatas pada hati. Maka
tidak akan berpaling selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pembagian yang kedua adalah ashabul yamin, yaitu muraqabah orang-orang yang warok dari golongan kanan. Maka muraqabah ini adalah suatu kaum yang mengerasi keyakinan bahwa Allah terlihat zahiriyah dan batiniyah mereka. Jadi mereka bermuraqabah atas segalanya, termasuk gerak-geriknya, diamnya, kurisan dalam hatinya, dan seterusnya. Intinya semua usaha pilihannya. Nah, implementasi dari muraqabah itu membentuk pendisiplinan diri dalam layanan. Terdapat quotes atau hadis riwayat Bukhari mengatakan, bila seorang hamba telah kehilangan rasa malunya, maka akan melakukan apa saja yang dikehendakinya. Inilah rahasia mengapa Rasulullah menyebut malu sebagai bagian utama dari keimanan. Dengan malulah seseorang mukmin mustahil sanggup berbohong, curang, melebih-lebihkan ucapan, ingkar janji, dan sebagainya. Dengan malu, seorang hamba jadi hidup ruhnya. Hal ini mengkonfirmasi asal kata malu, yaitu al-haya, dengan kata hidup al-hayah. Tanpa rasa malu, bahkan manusia bisa lebih jahat dari binatang buas. Nah, dalam doktrin Islam, sholat hamba seperti ini secara substantif bisa dikatakan telah mengalami defek karena ibadah tersebut hanya teraktualisasi secara simbolik dan tidak berbekas terhadap akhlaknya. Sholat adalah barometer kebaikan akhlak seorang hamba baik di dunia dan di akhirat. Nah, sekian pemaparan atau ceramah singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.